Baik ya, hari ini kita pengen ngebahas tentang penagihan pinjol. Sebelumnya aku pengen bertanya kabar bagaimana puasa kalian tahun ini. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Termasuk yang mungkin udah punya rencana untuk mudik tahun ini. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum punya keuangan yang baik atau mungkin hari ini terancam tidak mudik, tidak perlu panik. Ya, dan jangan jadikan pinjol sebagai salah satu solusi untuk bisa mudik. Tetap tenang dan sabarlah terlebih dahulu. Insya Allah pasti ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting jangan lagi minjol, jangan lagi berurusan dengan yang namanya aplikasi pinjol. Oke, baik, hari ini kita pengen ngasih tahu ya tentang beberapa penagihan dari pinjol yang tidak boleh mereka lakukan kepada kalian ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran. Apalagi di bulan Ramadan ya. Jangan sampai masalah hutang pinjol ini berpengaruh besar ke dalam kehidupan pribadi kita, termasuk di dalamnya ibadah puasa. Oke, baik, langsung aja lah Bang. Apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh DC pinjol ketika kami belum mampu melakukan pembayaran? Atau mungkin jam berapa aja sih sebenarnya ya DC pinjol itu boleh melakukan penagihan kepada kalian? Oke, baik, kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke ya, kita pengen ngebahas dulu tentang waktu penagihan. Ya kan, di situ dituliskan penagih melakukan penagihan kepada peminjam hanya pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 8 malam, ya kan? Selain waktu di atas, penagih dilarang melakukan penagihan. Jadi udah cukup jelas. Dari jam 7 pagi, pagi banget ya kan, sampai dengan jam 8 malam. Pasti terasa malam banget. Itu udah jam-jam pulang orang kerja ya kan. Dan hari ini ternyata AFPI merestui mereka menagih dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kalau gua pengen kasih saran sih, atau mungkin dari jam 9 pagi atau jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore aja ya. Jangan sampai dengan terlalu malam. Soalnya itu jam-jam udah memasuki masa-masa istirahat ya kan. Dan mudah-mudahan ini didengarkan sama pihak Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia atau AFPI. Nah, untuk teman-teman mungkin udah ada nggak yang punya pengalaman ditagih lewat dari jam 8 malam? Kemarin gua ngedapetin laporan ada dari teman kita itu yang ditagih jam 10 malam Bang katanya. Mereka menerornya jam 10 malam. Kalau seandainya ada hal itu terjadi kepada kalian setelah menonton video ini, kalian boleh langsung laporkan kepada pihak OJK. Ya, Bang, berapa nomor kontak WhatsApp OJK nih? Kalian bisa melihat nomor kontak WhatsApp OJK ini. Kalian save dulu nomor itu, lalu nanti segera laporkan saja, rekam DC-nya atau mungkin rekam penagihannya, lalu laporkan kepada pihak OJK ya. Dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam mereka boleh menagih kalian. Oke, baik, kita pengen lihat dulu apa yang perlu kalian ketahui ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran, khususnya untuk di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Kalau yang ilegal itu pasti tidak punya aturan. Pasti mereka membuat aturan yang memang harus menguntungkan perusahaan mereka. Mereka itu tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah. Nah, hari ini kita pengen yang ngebahas yang OJK dulu. Apa yang perlu kalian ketahui? Nah, di sini dikatakan ya, perlu diketahui katanya. Perusahaan fintech pendanaan selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan yang pertama adalah intimidasi. Jelas ya, hampir 65% atau 70% hari ini teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran itu merasa diintimidasi, merasa ditakut-takuti, dan merasakan ini dan itu. Padahal itu cuman perasaan kita doang. Nah, kalau jelas memang mereka melakukan intimidasi, mereka mengancam kalian, mereka mengancam kita, keluarga kita, segera laporkan saja. Dan yang jelas AFPI udah mengatakan kepada pihak aplikasi pinjol tidak boleh mengintimidasi teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran.
Dan yang kedua, apalagi yang tidak boleh dilakukan oleh DC pinjol kepada kalian ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran. Yang kedua adalah melakukan kekerasan fisik dan mental. Hari ini mungkin ya untuk kekerasan fisiknya masih cukup jarang ditemukan. Namun kalau untuk kekerasan mental hari ini rata-rata dari subscriber kita ini, dari teman-teman kita ini merasakan kekerasan mental, merasa panik berlebihan, merasa ketakutan. Nah, dua hal tersebut merupakan salah satu efek dari mental kalian yang hari ini sedang terganggu. Makanya bolak-balik gue sampaikan pesan agar untuk tidak panik terlebih dahulu, supaya apa? Mentalnya bagus kembali, supaya mentalnya terbangun kembali. Nah, kalau kalian panik, ketakutan, maka mental kita pun akan ikut terganggu dan kita akan tetap melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Jadi harus tetap tenang terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah cara-cara yang menyinggung sara atau merendahkan harkat martabat serta harga diri penerima pinjaman. Hari ini ada nggak yang harga diri dan martabatnya itu udah direndahkan sama aplikasi-aplikasi pinjol? Banyak ya kan? Apalagi yang pinjol-pinjol ilegal ini, itu sudah melakukan pelanggaran hukum. Dan kalian hari ini yang berhutang pinjol ini masuk ke ranah perdata. Kalau mereka melakukan penyebaran data, kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang sudah melanggar hukum, itu masuk ke ranah pidana, bisa dipenjara. Jadi untuk kalian yang mungkin hari ini sudah mendapatkan harga diri dan martabatnya diinjak-injak oleh DC pinjol, segera laporkan saja aplikasinya kepada pihak OJK, API, dan bila perlu kepada pihak kepolisian ya, supaya ada efek jera, supaya mereka hari ini yang menindas keluarga dan saudara-saudara sebangsa setanah air ini menemukan efek jera, dan mereka seharusnya bisa memilih pekerjaan yang jauh lebih baik lagi, yang tidak mengintimidasi dan mencaci maki. Nah, yang terakhir ya kan, semua hal tersebut ya, intimidasi, kekerasan fisik dan mental, menjatuhkan harga diri, menyinggung sara, itu tidak boleh dilakukan secara langsung ataupun lewat dunia maya. Jadi udah cukup jelas, terhadap si peminjam itu nggak boleh dilakukan semua hal tersebut, baik dari melalui secara langsung ataupun dari melalui dunia maya. Harta benda pun tak boleh ya kan, kepada kerabat. Nah, kepada kerabat hari ini banyak ya yang mengaku bahwasannya kerabat, rekan dan keluarganya mendapatkan data pribadinya dari aplikasi pinjol legal OJK loh Bang. Ini kami dapat aduan dari beberapa kerabat, keluarga dan rekan kami bahwasannya kami ketahuan hari ini melakukan pengajuan pinjaman dan mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Nah, jika ada yang seperti itu, kalian bisa langsung saja segera laporkan. Laporkan kepada nomor kontak WhatsApp yang di awal udah aku kasih. Jadi kalian save nomor tersebut dan silahkan adukan semua apa yang hari ini kalian anggap sudah membuat kalian tidak tenang lagi. Ya, pada jam berapa Bang kami bisa mengadukan semua hal ini kepada OJK? Pada hari dan jam-jam kerja. Jangan nanti udah di tengah malam udah pada mau sahuran baru kalian WA dari OJK ya. Mereka juga hari ini sedang sahur. Jadi laporkan kepada nomor kontak WhatsApp OJK tersebut pada hari dan jam-jam kerja. Oke, jadi itulah tadi ya yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah waktu penagihannya yang dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam ternyata diperbolehkan oleh pihak AFPI. Dan yang kedua, mereka tidak boleh melakukan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, menjatuhkan harkat martabat dan menyinggung sara. Itu tidak boleh dilakukan kepada harta benda lewat secara langsung ataupun dunia maya, dan kepada kerabat serta keluarga. Jadi udah cukup jelas apabila hal itu nanti dilanggar oleh pihak aplikasi-aplikasi ini, kalian boleh segera langsung laporkan saja. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat selalu ya, dilimpahkan rahmat dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga kita semua segera bisa terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.